pendiri Balai Pikir, Kang Farhan Azizi. Saya mau tanya ini, Kang. Indonesia memiliki banyak universitas, banyak 4 ribuan lebih. Cuma yang mengerikan atau kabar buruknya adalah lulusan perguruan tinggi itu sulit untuk mendapat pekerjaan atau mereka pengangguran, tidak terserap dengan baik. Sekitar 12% itu pengangguran telah ya lulusan perguruan tinggi. Bagaimana pendapat Kang Farhan menyikapi fenomena tersebut? Oke, baik. Jadi fenomena tingginya angka perguruan tinggi, kuantitas perguruan tinggi di Indonesia saat ini, tetapi angka pengangguran itu justru didominasi oleh lulusan perguruan tinggi. Ini sesuatu yang barangkali boleh kita katakan sebagai panjang sekali, mau bilang problem aja gitu ya. Intinya ini adalah suatu masalah karena seharusnya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka keterampilannya dalam menggeluti sesuatu itu semakin tinggi pula gitu, semakin terampil, dan otomatis dunia kerja membutuhkan orang yang seperti itu, mempunyai keterampilan yang tinggi. Walaupun kita tidak bisa ini ya memaknai semua lulusan perguruan tinggi yang punya keterampilan sedemikian rupa. Nah, ini perlu kita elaborasi, kita telanjangi perguruan tinggi ini. Jadi di fenomena yang paling tidak itu 5 atau berapa tahun ke belakang ini hanya berdasarkan pada pengalaman saya secara individu pribadi melihat bahwa mahasiswa yang pada gilirannya akan menjadi lulusan perguruan tinggi itu tidak lagi menganggap perguruan tinggi itu sebagai rumah mereka. Jadi perguruan tinggi itu sudah dianggap ya sebatas tempat untuk pergi memenuhi kewajiban mereka sebagai mahasiswa, masuk di kelas, absen, dan pulang. Itu terjadi tidak semata-mata karena sesuatu yang alami gitu, maksudnya natural, tapi itu seakan-akan dibentuk secara struktural gitu ya. Salah satu yang saya lihat misalnya di beberapa perguruan tinggi, ketika ada tokoh tertentu misalnya menteri atau ketua partai dan sebagainya, itu disambut sangat luar biasa. Birokrasi di perguruan tingginya itu memberikan jamuan yang istimewa terhadap tamu tersebut. Kebalikannya dengan mahasiswa. Mahasiswa ketika masuk di perguruan tinggi ya sudah biasa begitu saja gitu. Disambut hanya pada saat pertama kali mereka mungkin menjadi mahasiswa baru, ada orientasi pengenalan jurusan, orientasi pengenalan fakultas, universitas, dan seterusnya. Dan itu mereka harus bayar lagi gitu untuk mendapatkan sambutan itu. Sementara menteri dan lain sebagainya itu apakah mereka membayar untuk mendapat sambutan itu? Kita tidak tahu lah apa yang terjadi di balik itu. Yang jelas yang terjadi oleh mahasiswa itu kebalikannya. Di beberapa perguruan tinggi juga ada mahasiswa yang harus membayar parkir ketika masuk perguruan tinggi itu, sehingga mahasiswa ini seakan-akan menjadi tamu di kampus mereka gitu. Mahasiswa ini bukan kampus itu bagi mahasiswanya bukan rumah lagi, hanya jadi tempat singgah untuk mengisi absensi. Dan pada akhirnya mahasiswa memilih rumah lain untuk mereka belajar, berdialog, dan sebagainya. Di fenomena yang saat ini mungkin populer itu misalnya warung kopi. Warung kopi itu jadi rumah belajar kedua mereka, atau bahkan rumah belajar yang utama bagi mereka ketimbang perguruan tinggi. Jadi mahasiswa lebih menjadikan tempat lain di luar perguruan tinggi yang menjadi
ruang belajar mereka. Karena menurut mereka barangkali ini asumsi liar saja. Ruang kelas itu mencekam. Ruang kelas itu tidak nyaman. Mereka dihadapkan pada situasi-situasi yang mungkin saja menekan gitu ya. Tidak semuanya, beberapa mungkin ada yang bersifatnya itu menekan. Mereka harus menyelesaikan tugas ini, tugas itu, dan sebagainya. Sementara di warung kopi mereka punya kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan apa sih yang ingin saya lakukan, pelajari, misalnya baca atau diskusikan dengan teman sejawat mereka, atau mungkin memanggil orang lain yang pakar di bidang tertentu gitu. Menurut saya di situ kenapa angka pengangguran itu disumbang oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi itu sudah tidak lagi mengayomi mereka. Ini masuk nggak jawabannya? Kayaknya enggak ya. Bukan di situ. Pertanyaannya tidak seperti itu harusnya. Tapi kalau kenapa kenyataannya perguruan tinggi itu menyumbang angka pengangguran itu didominasi oleh perguruan tinggi. Sekurang-kurangnya perguruan tinggi itu kalau kita pahami tadi dari penjelasan saya tadi itu hanya memberikan hal-hal yang bersifat formalitas administratif. Mereka absen dapat nilai keluar, absen dapat nilai keluar. Yang menentukan ruang belajar mereka itu bukan di perguruan tingginya, bukan di ruang kelasnya, tapi di ruang yang lebih luas itu, ruang masyarakat, pengabdian. Di perguruan tinggi itu mereka hanya belajar pengabdian yang memang betul interaksi sama masyarakat. Itu hanya di satu momen. Ada kurang lebih 4 SKS kalau nggak salah ya, atau berapa SKS itu, yaitu KKN. Itu saja mereka dihadapkan dengan situasi sosial. Di luar itu mereka cenderung barangkali ada, tapi cenderung dihadapkan pada teks-teks teoritis, misalnya konsep ekonomi yang bagi yang belajar ekonomi, konsep pendidikan yang belajar pendidikan, lalu teori psikologi yang belajar psikologi, teori hukum yang belajar ilmu hukum, teori komunikasi yang di bidang ilmu komunikasi, dan seterusnya. Jadi akhirnya keterampilan mereka itu tidak diperoleh dengan baik. Kira-kira begitu. Siap, terima kasih Kang Farhan. Sangat luar biasa memang Kang Farhan ini. Sudah seperti itu. Oke.